Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman Rabbi zidna ilman sadaqallahu azim. Al-mukarram wal muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para setia, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami yang hanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita, semua guru-guru kita, semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para ketua-ketua RT, ketua RW yang berkesempatan hadir, terkhusus ketua Masjid Nurul Ilmi beserta segenap seluruh kepengurusan, ketua PHRI, panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Nurul Ilmi yang sudah bersusah payah merencanakan, menginisiasi hingga melaksanakan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua apa yang dilakukan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peringatan Isra Mi'raj yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah saya sampai di Masjid Nurul Ilmi Talang Kedondong ya. Tapi dari masuk sampai sekarang belum kedingoan kedondongnya lagi. Bola habis kedondongnya. Iya, dari masuk tadi anak jingok Talang Kedondong. Kalau ada kedondong itu tidak jingoan ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini saya bisa bersilaturahmi di sini, dan ini saya melihat malam hari ini lengkap Pak Ketua. Biasanya banyak ibu-ibu, bapak-bapak dikit. Di sini ibu-ibunya banyak, bapak-bapaknya banyak. Budak remaja banyak, budak kecil banyak. Jadi lengkap malam hari, dari yang kecil, yang remaja, yang tua, kumpul tumpah ruah. Ini luar biasa. Berarti panitia berhasil dalam mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Ini ada Pak Andaludin dari PTPN 7. Beliau lewat sini nengok spanduk, tahan dicarinya di mana tempatnya ini. Nah, alhamdulillah beliau hadir. Beliau ini ngurus masjid juga nih, di KM 9. Masjid apa Pak Andal masjid kita nih? Masjid apa namanya? Hah? Nah, Insanul Kamil. Nah, saya sering diundang beliau, dan malam hari ini beliau hadir di sini dari Masjid Insanul Kamil ya. Kemudian ibu-ibu dari pengajian Masjid Nurul Ilmi yang luar biasa sudah berbagi kepada anak-anak yatim. Tadi saya dengar 20 anak yatim dan 5 duafa ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan siapapun yang sudah berdonasi, bersedekah, insyaallah Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Karena kata Rasulullah, ana wa kafatul yatim makada. Rasul ngangkat tangan, aku dengan anak yatim itu macam ini kata Rasul. Ngapa Rasul menunjukkan dua tangan ini? Artinya ini tak kata jarak Pak Rasul dengan anak yatim itu. Makanya anak yatim itu jangan bersedih hati. Karena anak yatim itu dekat sama Rasul. Rezekinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai hari ini ngasuh 50 anak yatim Bapak Ibu di rumah, ya. Ado-ado rezeki mereka itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhlas ngurusinya. Insyaallah mudah-mudahan soal bab rezeki itu ado-ado be. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah bersedekah menjadi donatur untuk pembagian sedekah buat anak yatim, insyaallah diganti oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama kepada orang-orang tua kami, izinkan saya memohon maaf, saya kurang sopan Bapak Ibu. Seyogyanya saya berdiri, tapi saya duduk di kursi, sementara Bapak Ibu duduknya di bawah. Saya sedikit
diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terjatuh dari trotoar Bapak Ibu. Sehingga pergelangan kaki saya tidak patah tapi bergeser engselnya ini. Agak bergeser sedikit, sudah diurut, sudah dironsen, sudah dibawa ke rumah sakit. Saya bahkan dibawa ke Jakarta hari Kamis, habis Senin saya jatuh. Hari Rabu saya berangkat ke Jakarta. Ini dibawa Habib Mahdi bin Muhammad bin Zain bin Sahab. Lalu kami ngadep Haji Alim waktu itu. Ngadep Haji Alim, dikasih ongkos, kasih tiket pesawat, dikasih duit, suruh terbang ke Jakarta. Karena kata Pak Haji Alim, Ustadz tidak boleh sakit, Habib tidak boleh sakit. Karena kalau Ustadz Kiai sakit, banyak umat yang butuh ke kamu. Jadi Pak Haji Alim itu kalau dengan Ustadz itu paling perhatian Pak. Jadi kalau nyingok Ustadz almarhum Ustadz Taufik itu sampai ke Malaysia Pak, dibawa berobat. Saya jatuh, ini kan kecil sudah, kemarin bengkak kaki anak, bengkak besar nian. Tidak bisa berjalan anak kemarin, digendong sama laskar nih kalau ceramah. Ini masih pacak berjalan, alhamdulillah. Sebenarnya anak izin tidak ceramah, cuma tidak kasih alasan, kaki yang sakit, mulut sehat. Yang sakit kan cuma kaki, mulut sehat, mulut aku masih lancar, pisang bila habis kok ini. Sambil nunggu ibu-ibu tadi ya ketemu magi kita ke makan pisang dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya mohon maaf saya belum bisa berdiri kuat Pak, belum bisa berdiri lama, kaki masih ngilu. Jadi saya izin malam hari ini biar hikmat ceramahnya, biar baca agak lama dikit, saya nyampaikannya dalam kondisi duduk seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah dengan Allah atas semua nikmat yang Allah berikan Pak Bu. Terkhusus nikmat kesehatan, karena memang sehat ini kadang-kadang belum terasa kalau kita belum sakit. Saya yang cuma sekedar sakit kaki ini lagi saronya bukan main Pak, gotong-gotongan, angkat-angkatan. Nak kemana? Saya ini biasa berolahraga Pak, pagi-pagi atau sore balik ceramah kadang-kadang saya berolahraga. Saya lagi bangun pesantren sekarang di Segayam dengan di depan Sumek. 2 pesantren saya lagi bangun sekarang. Biasanya saya pagi-pagi sudah nyangkul, sore-sore galak nyari keringat. Ini sudah saya sakit, ini sudah 10 hari saya tidak olahraga. Terasa saya Pak Bu, ternyata nikmat sehat pacak berjalan. Ini luar biasa Pak. Waktu kita sehat tidak ada terasa gitu. Tapi begitu kaki sakit, disitulah kita baru paham. Oh ternyata nikmat pacak berjalan nih luar biasa. Pacak ibu nih lancar sana lancar sini karena ibu sehat. Ibu kalau stroke, iya kan? Cuman kita ini tidak ada ngerasa kenyang karena kita belum sakit. Kalau kita sudah sakit, ibu tanya lah yang stroke itu, mendambah kenian dia supaya bisa berjalan, supaya bisa ke masjid. Banyak orang yang stroke itu dia ngomong, ya Allah, cobalah aku ini sehat. Kalau sehat pengenlah jamaah ke masjid. Tapi ngomongnya sudah stroke. Ngomongnya itu sudah stroke. Waktu sehat tak teringat dia nak ke masjid. Iya kan? Waktu sehat, waktu masih muda tak teringat dia nak makmur ke masjid. Waktu stroke dia baru teringat. Cobalah aku ini sehat. Kalau sehat pacaklah ke masjid. Jadi malaikat, kau sehat kemarin kemana nak? Tidak, kau nak nijak masjid ini, ya. Giliran sakit baru berteriak pengen ke masjid. Memang itulah manusia. Kalau nikmat itu sudah tak kacik lagi dengan kita, baru kita mendambah kenyang. Waktu kita kaya berduit, tak terpikir nak nyantuni anak yatim, tak terpikir kita nak sedekah. Giliran lah nyampak, bisnis lancur, usaha lah tak kacik lagi, baru ngomong, oi kalau aku berduit lagi, pengenlah aku nyantuni anak yatim. Ngomongnya sudah buntu. Ngomongnya itu sudah buntu. Waktu lapang tak hati kita nak teringat. Nah makanya mumpung nikmat itu masih ada dalam diri kita, gunakanlah sebaik-baik nikmat. Bapak Ibu pernah tak dengar cerita wong di zaman Nabi Musa? Aku berdengung-dengung gitu. Ada tak tukang setel di belakang? Bapak Ibu di zaman Nabi Musa ada sepasang suami istri miskin Pak. Miskinnya bukan main. Hidupnya susah, hidupnya saru. Sampai kemudian sang istri ngomong dengan suaminya, "Pak, ngapa? Nabi Musa kan pacak ngomong dengan Allah. Nabi Musa itu nabi yang pacak ngomong dengan Allah. Pak, Nabi Musa kan bisa ngomong dengan Allah. Kau laporlah dengan Nabi Musa, ngomong, minta doakan supaya kita ini jadi orang kaya." Bayu jadi lakinya. Datanglah lakinya kepada Nabi Allah Musa. "Ya Musa, apa? Doakanlah kami ini, ngomong ke dengan Allah supaya kami ini berduit, kaya." Nabi Allah Musa, "Yo, aku doakan." Nabi Allah Musa angkat tangan ngomong dengan Allah, "Ya Allah, ada si Fulan bin Fulan datang dengan aku. Dia minta doa supaya dia jadi orang berduit."
Datang suara dari langit. Kata Allah, ya Musa, doa kau ku kabul ke? Ibu dua laki bini itu, ibu bapak itu kunjuk dia kayo, tapi cuma setahun. Kata Allah. Sudah setahun dia akan kujatuh ke miskin lagi, wahai Musa. Terima kasih ya Allah, kata Nabi Musa. Dipanggillah laki bini tadi. Akulah doakan, kata Allah, kamu bakal jadi wong kayo, tapi cuma setahun. Tahun ini ibarat kita ni tahun 2022, 2023 buntu lagi. 2023 buntu lagi. Uji sepasang suami istri siap Nabi Allah Musa. Terima kasih. Singkat cerita Bu Pak, mendadak dua laki bini ni jadi wong kayo. Duitnya banyak luar biasa. Bininya ngomong, "Pak," kata Nabi Musa, "kita ni kayo cuma setahun. Mumpung kita berduit inilah Pak, kita bagi-bagi ke bayar harta ini. You kumpulkan anak yatim, you bantu masjid, you bantu sedekah lah istilah kita ini. Kalau bahasa kita ini digunakan untuk kebaikan. Duit yang harta diunjuk oleh Allah selama setahun ini tadi. Tanpa terasa, Bapak Ibu, lah lewat setahun. Tidak miskin dua laki bini. Nabi Allah Musa bingung. Apa Allah ni lupa? Kan tak mungkin Allah lupa, Pak. Karena Allah ngomong akan dinyuk kayu setahun. Datanglah Nabi Allah Musa ngomong dengan Allah, "Ya Rabb, sesuai dengan janji engkau cuma setahun si fulan itu kayu ya Allah. Ini sudah setahun lebih. Ngapa dia tak ada buntu-buntu lagi?" Datang suara dari langit, "Ya Musa, mak mana mungkin aku nak narik harta yang sudah kunjukkan dengan dia. Semasa mereka kunjukkan harta itu digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka tidak mungkin aku menarik harta itu sama biar aku dengan menjatuhkan kemiskinan kepada orang-orang yang biasa dia bantu. Itulah kehebatan dermawan itu, Pak. Makanya kamu jangan heran Pak Haji Alim itu, Pak. Kemarin kan dikabarkan meninggal beliau. Apa dia uji kamu? Geger dunia ini. Lah kan Pak Haji Alim meninggal, banyak yang meninggal, bukan dia, Pak. Ustadz mati, pesantren mati, panti asuhan mati, anak yatim mati, janda-janda mati. Karena beliau setiap bulan mengeluarkan duit 1 miliar Bu, Pak, untuk sedekah bantu ustadz-ustadz. Jadi ustadz-ustadz ini Pak, ada yang 500, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Ada ustadz yang sudah meninggal dunia, meninggalkan anak yang disekolahkan sama beliau. Sampai hari ini Masjid Marogan, Masjid Agung, Masjid Kuto itu dibayar digalau oleh Pak Haji Alim. Terbayang tak kalau kamu macam ini meninggal? Banyak orang susah. Kalau kita mati, banyak orang ketawa, buntu bapak itu. Ya, ada yang kaya mati, apalah, matilah kita bahasa juga dia tu. Ya. Pak Haji Alim ini 83 tahun umurnya Pak. Tahun 38 beliau lahir. Ya. Tahun ini beliau 84 tahun, tapi masih segar dan sehat. Apalagi kemarin lah diberitakan meninggal, insya Allah beliau malah panjang umur, insya Allah. Ya. Itu Masya Allah Pak, Masya Allah. Di depan mata anak dewi, anak melihat begitu banyak beliau membantu orang lain. Setiap bulan beliau keluarkan sedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah orang-orang seperti ini hartanya dijago. Kenapa? Karena harta itu tetepan. Ya namanya ditetepi. Cak bapak lah, nah ibu lah, aku titepi mobil Bu, nitip Bu mobil aku. Bapak rawat, ibu rawat, kamu cuci, dia bagus ni. Kapan aku nak ngambil, aku jenguk tambah bagus. Lemak aku tinggal ke baik di sini, tambah bagus ini. Iya kan? Allah ngajak kita titipan, kita bisa memanfaatkan titipan itu, maka insya Allah harta itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya setiap pagi malaikat itu selalu berdoa, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepada orang yang bersedekah di pagi hari. Dan hancurkanlah rezekinya bagi orang-orang yang bakhil, yang tak galak sedekah di pagi hari. Makanya setiap pagi Bu biasakan bersedekah. Ya. Ada acara macam ini sedekah. Tanya dengan ketua masjid, apa keperluan kita? Kue kotak dan bantu. Berapa undangan Pak Ketua? 500. Siap Pak Ketua, 500 kotak dari aku. Oh, terima kasih Bu Haji. Kotaknya baik. Jadilah kotaknya dulu Pak Ketua. Isinya nyari. Iya kan? Mahal juga kotak nih Pak. Ya isinya nyari. Ibu sudah ngejok 500 kotak. Alhamdulillah. Tinggal nyari lempeng, nyari yang lain. Ya, artinya kita ini menjadi yang respon setiap diajak bersedekah. Ini menjadi luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, peringatan Isra Mi'raj ini sudah mahsur Pak di kuping telinga kita, bahwa bercerita tentang kewajiban sholat.
Yang tadinya 50 waktu berubah menjadi 5 waktu atas saran Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi Rasul naik langit itu Pak, ketemu Nabi Allah. Salah satunya di langit pertama bertemu Nabi Allah Adam. Begitu pintu dibuka, istamir, silahkan masuk. Siapa engkau? Aku Jibril. Kata malaikat Jibril. Man ma'ahum? Siapa bersamamu? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Istamir. Kata malaikat penjaga langit pertama. Silahkan masuk. Jadi jangan kamu kira perjalanan Isra Mi'raj itu loncor, baik langsung. Tidak macam itu Pak. Di dalam hadis diceritakan, dalam kitab diceritakan, masuk pintu langit itu malaikat Jibril ini ketok pintu Pak. Namanya pintu langit, ada pintunya langit itu. Diketok sama Jibril. Assalamualaikum waalaikumsalam. Man, anta, siapa kau? Ana Jibril, aku Jibril. Man ma'ahum? Siapa sama kau? Muhammad. Apa dia sudah dipanggil? Sudah. Dibuka ke baru pintu. Istamir, silahkan masuk. Terbayang tak kamu Pak? Malaikat Jibril lagi ditanya, apa lagi kita? Malaikat Jibril nak masuk langit lagi ditanya Pak, yang sudah mundar mandir di langit. Apalagi kita? Begitu masuk, ada Nabi Allah Adam di langit pertama. Hadza abukum. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ini bapakmu. Berikan salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Selamat masuk wahai anak yang mulia, kata Nabi Allah Adam. Naiklah Rasulullah terus ke langit kedua ketok sampai ke langit ke-7. Sampai di langit ke-7, malaikat Jibril ngomong, Istamir ya Muhammad, naiklah kau ke pucuk. Kami nunggu di sini baik. Kami tak kuat, nunggulah di sini baik kata. Karena malaikat Jibril tak sanggup melok ke Sidratul Muntaha Pak, pecah sinarnya. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naiklah Rasul, singkat cerita Pak. Naik ke pucuk, bla 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 bla, turun Rasul ke bawah. Di langit ke-7 itu ada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim, ya Muhammad, apa yang diperintahkan kepada engkau dan umatmu? Kata Nabi Allah Ibrahim. Kata Rasulullah, wahai Ibrahim, aku dengan umatku disuruh solat 50 waktu sehari semalam. Nabi Allah Ibrahim diam baik. Turun Rasulullah ke langit ke-6. Di langit ke-6 ada Nabi Musa. Kata Nabi Allah Musa, ya Muhammad, apa yang diwajibkan kepada engkau dan umatmu? Kata Rasulullah, wahai Musa, aku dengan umat aku disuruh solat 50 waktu sehari semalam. Geleng Nabi Musa. Mati ya Muhammad. Tak sanggup umat kau. Tak sanggup, mintalah pengurangan. Tak sanggup. Mana umat aku ni seminggu cuma sekali. Sepekan cuma sekali disuruh Allah ibadah. Itu banyak yang tak dengawe ke. Apalagi umatmu nak 50 kali. Ibu terbayang tak kalau 50 kali? Wah ibu, tak sempat babang bibir kamu ajan. Baru nak maki bedak ajan. Itu baru nak masuk kantor ajan 50 kali bagi kan? 24 jam bagi 50 kali. Ya tak? Berarti per 30 menit sekali, 35 menit sekali ajan, 35 menit sekali ajan. Mati Pak, ada acak apa-apa gitu. Iya kan? Akhirnya Rasulullah naik ke pucuk, ngomong dengan Allah, lapor. Lapor, ya Allah, aku minta pengurangan, umat aku tak sanggup. Kata Allah, ya Muhammad, ku potong 5 jadi 45. Turunlah Rasulullah ke bawah. Sampai di langit ke-6 bertemu lagi dengan Nabi Allah Musa. Berapa dikurangi? 5. Kata Nabi Musa, naiklah kau. Naiklah, tak sanggup umat kau 45. Bulak-balik, akhirnya 5. 5 itu Nabi Musa ngomong. Ya Muhammad, mintalah pengurangan. Kata Nabi Muhammad, ya Musa, malu aku. Lah 5. Dari 50 lah jadi 5. Jadilah. Rasul malu bu, nak nganyang lagi. Bukan cara ibu-ibu kalau nganyang separuh harga lah habis sampai dianyang lagi. Ibu-ibu ni kejam kalau nganyang, kalau belanja jangan main-main. Rasulullah malu, tak sanggup dia. Sami'na wa ata'na, aku dengar dan akan aku sampaikan kepada umatku, kata Rasulullah. Singkat cerita Pak, dari langit keluar suara, ya Muhammad, 5 waktu yang dikerjakan oleh engkau dan umatmu tetap kubales 50 waktu. Man ja'a bil hasanati walau asru amsalihah. Dan itu ada cuma di umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita ni cuma 5 waktu ngawe ke, itu dihitung di sisi Allah tetap 50 waktu. Ini keutamaan umat Nabi Muhammad ini Pak. Ini baik 5 waktu, nak menu ke masjid baik lagi susah bukan main, tapi di sini luar biasa Pak Ketua ini. Luar biasa penuh ini sampai keluar-luar sana, sampai di pucuk motor ni. Artinya tak muat lagi. Yang paling lemah di sebelah kiri. Tadi aku ke WC, tadi aku jengok ngopi kalau di sebelah itu. Meja ke lantainya, jalan ngengkeng, ngangkat kaki, ngopi pula di sebelah itu. Pacak ngodot pula sesip dikit.
Ilmu dapat, kopi dapat, pisang tumpes. Inilah lemaknya di masjid ini, Pak. Ya. Kalau kamu di luar nak duduk ngopi macam itu bayar, Pak, 5.000 paling kecil. Iya kan, kue snack itu kalau 3 macam 10, paling kecil itu paling murah itu sudah 10 tuh. Nak duduk di sini aman. Iya, kamu aman, aku belum dapat. Aduh, dah kotak aku ada juga orang sini. Ya, kamu lah boleh, kalau nyengeh-nyengeh kamu ketawa. Kamu lah das, aku belum kejinguan kue kotak aku ni apa dia. Tapi tak apa-apa lah, ada pisang insya-Allah. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tahulah kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini nunjuk berita penting, Pak. Apa itu solat? Makanya solat ini jangan main-main, Bapak Ibu. Kalau dipanggil sama Allah, tinggalkan seluruh gawe. Ini kadang anak menu ke masjid susahnya bukan main, Pak. Muadzin ini kadang ajan lah marah-marah kadang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marah dia itu berarti. Ya kamu dengar ya, kamu kalau tak dengar ajan nih. Kamu tuh muadzin tuh suaranya beda-beda. Aman dia lah kesel, pandangan jerit kenyong. Ajan tuh beda-beda. Kalau dia renang biasa Allahu Akbar. Kapan dia lanjut? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marah dia tuh berarti. Kamu ajan bulan puasa, kamu pernah memperhatikan tak, Pak? Kalau ngajan bulan puasa, beda dengan ajan hari biasa, Pak. Kaget anak bulan puasa, kamu juga lawang yang ngajan di masjid kalau hari maghrib itu, beda, Pak. Kalau hari biasa ngajan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lemaknya yang kita dengar. Kalau bulan puasa beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uji kualan tu gancang tu. Tak baca Ustaz, aman lambat tumpus, pempek belakang tu. Kamu perhatikanlah kaki kalau kamu dah ujian. Aku ni tukang memperhatikan uang, Pak, kan aku nak ceramah, soalnya kan. Uji kurupunya lain puluh ajan kalau bulan puasa ni cepat dia. Ngapu memang kamu galak kata perasaan, Pak. Wong nak ajan tu kan dia cuma batal ke baik puasa kan minum kan. Dia kan ajan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang belakang ni cengap-cengop tap tu. Tidak dipikir kan yang aja ni bingsal dia noleh terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jingoknya tinggal 2 pempek tu. Bang cukup panjang sedikit aja ni tumpes pempek ni. Makanya dicepat kenyo ajan itu. Nah ingat ke Pak Ketua bulan puasa ini untuk orang ajan tu dibedah kenian, Pak. Ya, dimbek kenian, Pak, dimbek ke sirup secangkir, ambek piring itu semangkonyo, pempeknya, taruh kalau di piring siko. Karena dia kan ajan. Nah, sudah ditaruh piring, pempek ini, taruh minuman di sirup, angkat piring ini, taruh ke di depan dia ajan itu. Woi, merdunian Pak Ketua, percayalah kamu. Allah, ya aman aja nih, aman ini. Ini lah nyingok pempeknya tadi. Ya karena kita hidup ini kan butuh kepastian, Pak. Kalau sudah ada kepastian, tenang. Pecah aku nak, kue kotak belum kejinguan. Cuma Pak Ketua lah ngomong, aduh aman. Artinya sudah ada kepastian bahwa ada kotaannya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dipanggil sama muadzin susah nian kita memenuhi masjid kadangan, Pak. Alangkah beratnya kita. Padahal Rasul ketika dipanggil oleh Allah melalui malaikat Jibril langsung pergi, Pak, ke Sidratul Muntaha. Tidak main kalimat tunggu. Artinya kalau kita dipanggil sama Allah, dia cepat datang. Mangkonya ajan tu besar tu harus besar, Pak. Ngapa kan ajan ni manggil. Besar be lagi kopi ngomong banyak kopok tidak datang kalau ke masjid. Apalagi mun kamu kecil ke enak. Tambah dak kata yang datang ke masjid ini. Ajan itu memang sunnahnya dia besar-besarkan, Pak. Ngapa? Sejauh mana yang dengar ini binatang, pepohonan seluruhnya itu akan bersaksi di akhirat. Ya, memang ajan itu besar zaman dulu Bilal bin Rabah naik ke Ka'bah itu, Pak. Ajan naik ke puncak tempat yang tinggi. Ngapa? Biar kejinguan galau. Jadi kalau dia seandainya pelan, ya itu namanya qomat, bukan ajan. Kalau qomat kan pelan. Kalau ajan besar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau bisa Pak Ketua yang ajan ni yang budak muda masih gagal. Yo kadangan payah, Pak. Wong lah tu gigi dak katik, dak bagus lagi kadangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuma kamu jangan ketawa, Pak. Ngapa wak itu masih ajan? Karena yang muda dak kate. Yang muda dak kate. Daripada dak kate rotan, dapat dak kate rotan kayu akar jadilah.
Yang tua dah kata tinggal wak itulah. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Kita baik ngomong, wak itu alang ke nafsunya. Awak lah tua masih nak ajan. Bukan wak itu nafsu. Kamu tu yang kata urusan. Okay? Tapi ada pak di masjid. Tak bohong. Kalau bohong. Aku nyingok nian pak. Jadi di masjid pak. Dia ni lah tua bapak ini. Tapi nak ajan terus. Saking ke dia nak ajan terus. Setiap kali dia nak balik. Mic di masjid tu dia bawanya. Kamu tak percaya. Aku tak ngelawak pak serius pak. Masjidnya ada. Aku ni tak percaya cerita wong. Jadi aku solat nian di situ sekali hari. Selesai solat isya. Dia ajan. Selesai solat. Aku nak balik. Kan mic-nya kan pakai yang cocokan kabel itu kan. Dilepasinya pak. Tek. Dikantonginya. Ayolah nian gitu. Jadi kapan dia nak ke masjid baru digawaknya mic itu. Aduh mulu je model macam itu. Saking kesemangat dia itu nak ibadah itu. Ngapa nyingok yang muda-muda ni tak keruan nago, tak kata yang nak mentu, nak ajar. Ayo pak, apalagi bapak-bapak kadang anak-anaknya ke masjid. Saya selalu ngomong, budak kecil jangan diusir pak di masjid. Kenapa? Kalau pak ketua ngusir budak di masjid, budak kecil, berarti sama nyuruh kiamat cepat. Karena ada hadisnya pak. Kata Rasul, selagi masjid ini dihuni oleh anak-anak kecil, berarti kiamat ini masih jauh pak. Tapi kalau budak kecil sudah tak kacik lagi main di masjid ini, itulah ciri kiamat ini sudah parah. Tapi budak kecil ini nakal ustaz, dia berlari-lari. Ya bapak budak umur 5 tahun, 4 tahun berlari-lari ya wajar. Kalau capak ketua nak berlari-lari di sini, lari aku. Ya misalnya kan pak ketua lari-lari, bapak lari-lari. Berlari aku pak, parah berarti masjid kamu ini. Ya kalau budak kecil ini aman. Ini nah pengurus masjid ini termasuk pintar pak anda. Ngapo? Yalah banyak budak kecil tak ada ribut kan? Kenapa mereka ni tak ribut? Pengurus masjid tahu kue lah dibagi kenya dulu. Ini ilmu pak. Ngapa budak kecil ni kalau perutnya lah kenyang dia diam. Saya bikin kita kapar tidur. Aman gitu. Ini kalau pengurus masjid tak ngerti kue belum dibagi keribut lah budak. Yang benar tu macam ini, bagi kalau nah. Jingok asal dia masih kurang tambah lagi macam itu. Tak? Tunjuk nah biji salak ini makan. Betul dia kenyang ya. Kan budak-budak kecil aman dia kenyang, ngedam dia. Kita aman ceramah lemak kan. Ngapu kalau mereka ni masih ramai di masjid, berarti kiamat ni masih jauh. Yang galak jadi masalah ni anaknya ke masjid, bapaknya di rumah. Ini yang galak mati ngantuk ni model macam ini, Pak. Harusnya kan wong tua dampingi anak ke masjid. Kalau cak aku nah sama anak aku ngambil staf paling ujung. Anak aku suruh salat, yang kecil kan ada. Dia salat. Kalau ada bapak, tidak mungkin budak tu nak paku gitu. Sudah tu ibu-ibu kalau anaknya ni masih kecil, pempes ibu. Ngapo kaget dia kencing di ambal masjid, jadi masalah. Kalau dia kencing dan dia sudah kondisi makan ibu, nasinya sudah makan selain nasi, maka ini harus diangkat bu, harus dibersihkan ni ambal ini. Kamu punya anak kecil, dia kencing misalnya di lantai kamu. Tapi budak ini sudah kondisi makan bu, selain asi, itu sudah najis hukum kencingnya. Tak bisa cuma disiram baik, tapi harus ibu bersihkan pakai super pad, pakai pewangi, disikati, disiram dengan air yang ngalir. Ngapo? Karena dia sudah makan selain asi. Itu kalau anak, kalau bapaknya terkencing, keramiknya lepas sih. Udah baca apa, ada mempan kan? Bisa jadi bapak itu kencing ya. Karena lah najis mukhalazo pula itu najis berat ya dah. Tak baca cuma disiram dengan air baik, lepas ini kan keramiknya ganti keramik baru ya dah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, anaknya ke masjid, bapaknya malah tak datang. Ini yang jadi masalah. Bapak tu ke masjid ngajak anak-anak ni dididik dan diajarkan, dikenalkan dengan masjid. Harusnya seperti itu Pak Bu. Ini pengurus masjid kadang malah anak-anak kecil dia usiri. Anak-anak kecil disuruh balik. Sama baik kamu tu nak nyuruh kiamat. Jangan macam itu Pak. Di tempat anak budak-budak kecil itu di masjid anak, kami bembeng Pak. Dulu budak-budak ni kan diusiri di masjid anak Pak. Sekarang anak panggil mereka, kumpul sini. Ya Ustaz, agak hari Jumat kalau belum ngambal kamu rewangi agak Ustaz beli ke makanan. Beli ke gorengan 100.000 lah banyak Pak. Gorengan 100.000. Njoi mereka makan nurut dah lo Pak. Budak-budak kecil ini asal kita bina, kita omongi galak. Yang galak ado serado ini memang kadangan pengurus masjid ini Pak Ketua galak ado serado diusiri kah. Aku pernah remaja masjid budak-budak main hadroh macam ini lah no. Datang Ustaz, ngapo?
Boleh tak Ustaz, kami nak berkumpul remaja masjid ni. Ngapo gitu? Nak berkumpul di masjid. Bagus, ngapo? Kami nak doa ke mudah-mudahan wak ketua masjid tu cepat mati. Jadi ngapo pacak macam itu? Nak baca Ustaz, kami nak main di masjid, main hadroh, latihan apa, dimarahinnya. Tak boleh, jadi kami benci dengan itu, kami nak doa. Oh, jangan aja aku. Tidak kamu doa ke bewak itulah menges terus saja itu. Jangan, artinya Pak, remaja dengan pengurus masjid ini kadang-kadang tidak ketemu. Tapi saya salut di Nurul Ilmi ini, karena Pak ketuanya masih muda, ya tak? Paham dengan jiwa-jiwa anak muda, ya. Nah, tinggal anak-anak muda juga harus pengertian. Kalau di masjid, lanang betino jangan bercampur, ya. Kamu ni kadang-kadang payah pula, kadang-kadang sambil main hadroh sambil kepek-kepekan itu. Dia budak cara meranjak, budak ni sweet 17, ya. Tidak boleh pisahkan jaraknya, jangan bergabung antara apa namanya laki-laki dan perempuan, jangan cengenges-cengengesan, jangan jawil-jawilan, tidak boleh. Ini rumah Allah, ini masjid. Makanya di masjid saya Pak latihan hadroh lanang betino kami pisah ke. Saya pisahkan Pak Ketua. Karena mereka ni kalau ketemu, ya mereka ni cara ini Pak masih saling agak itu nah. Iya, mau saling agak nih. Rombongan ini masih galak macam itu. Jadi ku pisahkan ya biar aman. Ya, biarlah mereka latihan Pak di masjid ini buat. Boleh main hadroh Ustaz? Boleh. Siapa ngomong tak boleh? Ada seorang perempuan pernah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku punya najar. Kalau engkau sampai di kota ini dengan selamat, aku ingin menaburkan tupah di telingamu. Sejenis genderang macam itu nah Pak. Ya. Apa kata Rasulullah? Silakan sampaikan najarmu. Diambilnya tupah tadi, cak beduk macam itu, ditabur di dekat kupingnya Rasulullah. Sekarang anak-anak nanya, mulia masjid apa mulia Rasulullah Pak? Aku nak nanya, mulia masjid apa mulia Rasulullah? Mulia Rasulullah Pak. Masjid ini ada karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi. Kalaulah ditabur di dekat kuping Rasulullah boleh, apalagi nak ditabur di masjid? Silakan. Ya. Senang kita dengar mereka ini baca maulid, baca berjanji, ya, baca maulid dia ulami, main qasidah. Oh, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban. Nikmatnya bukan main. Lemah tak dengar anak-anak ini Pak. Lain anak-anak masih teripingan, masih berjoget, mereka baca salawat, mereka baca maulid. Luar biasa. Biarlah mereka di sini Pak, dibina oleh ketua masjid. Didatangkan nian pelatih yang profesional, suruh mereka latihan nian, alatnya belikan. Biar masjid ini semarak. Biar masjid ini rami. Masjid jangan dipakai sholat 5 waktu. Baik, kegiatan apapun laksanakan di dalam masjid ini. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah waktu hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang pertama kali dibangun Rasulullah masjid. Bukan bangun pasar, bukan bangun toko, bukan bangun rumah. Rasul bangun masjid. Kenapa? Karena masjid itulah menjadi pusat seluruh kegiatan. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, temani Pak Bu, anak-anaknya di dalam meramaikan rumah Allah ini. Yang kedua, karena sholat ini menjadi bagian yang penting, karena sholat ini menjadi bagian yang penting sampai Rasul dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha, maka saya minta kepada bapak ibu belajarlah bab sholat ini benar-benar Pak. Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik dan benar? Kemarin saya buat video Pak sama anak-anak media. Ini anak media kita. Ini main IG, Instagram, Facebook saya ini di share Pak. Ini ceramah ini. Pokoknya ibu-ibu walaupun tidak ketemu dengan aku, ibu follow Instagram saya Kemas Muhammad Ali. Kita ketemu tetap. Nah, kemarin saya kawan-kawan ini nge-share di Instagram saya tentang sholat 5 waktu. Ada Allah katakan dalam satu ayat, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahli untuk melaksanakan sholat. La nas'aluka rizqa. Tak usah nanya duit. Nahnu narzuquka kata Allah. Kami yang ngenjuk. Jadi kalau hidup kita ini susah Pak, kita sholat terus. Hidup kita masih susah, utang masih banyak, masalah tidak ada selesai-selesai. Apa yang salah? Bukan yang salah sholatnya. Coba periksa, mungkin tata cara sholat kamu yang tidak benar. Kenapa bab solat ini tidak pacak langsung belajar di bab solat Pak? Al-wudu'u miftahus solat wa sholatu miftahul jannah.
Wudhu itu kuncinya sholat. Sholat kunci buka surganya Allah. Apa maksudnya surga? Kesenangan hidup. Wong kalau rajin sholat di dunia senang, di akhirat apa lagi? Nah yang jadi masalah kita ini sudah sholat terus, tapi kemudian hidup masih susah. Apa yang salah Ustaz? Tidak mungkin Allah bohong. Jadi apa yang salah? Periksa dulu. Mungkin. Bisa jadi air yang kamu pakai tidak benar. Panggillah ustadznya belajar bab toharo, bab air. Air itu ada pertama air suci mensucikan, suci tidak mensucikan, air makruh, air najis, air mustakmal. Ya. Oh ada 5 ustadz, ada 5. Ada yang ngomong keempat, mustakmal ini dimasukkan di dalam air najis. Ya. Yang mana air suci mensucikan ustadz? Nah, belajarlah kita air suci mensucikan itu seperti air pegunungan, air embun, air sumur, air dari mata air. Nah, makanya ini air mineral ini, ya, bisa dipakai berwudu. Karena ini tidak ada dipegang pak, ada mesin dari sumber mata air naik langsung ke pucuk mesin. Ini berjalan. Pernah kamu nengok produksi ini pak di KM14 ini? Berjalan botol ini diisi ada mesin, nutup. Maka ini diyakini suci mensucikan dengan syarat belum kamu buka. Amalah minum, kan utai gigi kita sudah. Iya. Yang dia masih belum dibuka nih, maksudnya Pak masih utuh segel. Boleh, makanya kalau jemaah umroh kami ajari berwuduk dengan air mineral ini, mak mana caranya. Ini air dari mata air, termasuk suci mensucikan. Air sumur itu suci mensucikan, termasuklah ulama sepakat air PDAM Pak. Jadi air yang mengalir dari PDAM langsung, kamu buka kerannya itu suci mensucikan. Tapi kalau kamu tadai baskom, jengok dulu. Baskomnya besar apa tidak? Mercik dah. Kalau dia mercik najis, mustakmal air itu tidak boleh lagi dipakai berwudu. Oh berarti aku selama ini Ustaz buka keran bayar dari PDAM. Bagus airnya berarti suci mensucikan. Suci mensucikan. Tapi tidak pernah bayar meteran. Haram hukumnya. Ya, nebok pak, nebok dia. Air banyak PDAM tapi tidak ada lewat meteran. Maling itu. Dah sah wudunya. Wuduk pakai barang haram. Mana boleh. Iya kan? Nah airnya suci mensucikan. Ibu-ibu ini kadang mohon maaf ya, terutama ibu-ibu yang banyak kenal. Kalau bapak-bapak ini rata-rata di masjid pak. Kalau di masjid dia pakai tangki, pakai tetmonian kan, pakai bak penampungan besar aman. Ibu-ibu galak di rumah wuduknya. Maaf, bak di rumahnya kecil. Wuduk di situlah, mandi di situlah, misting di situlah, becebok di situlah. Dak sah ibu wuduknya. Karena kalau ibu mandi, banyu mandian kamu mercik masuk ke dalam bak. Sementara bak ibu ini tidak nyampe 2 kula, maka hukum banyu itu mustakmal. Air mustakmal yang tidak nyampe 2 kula, airnya ada 2 bu. Makanya cukup panjang pelajaran ini. Tidak bisa aku nak ngajar dengan kamu. Ya? Panggillah ulama fikih di sini. Airnya ada 2, ada ma'ul kasir, ada ma'ul qalil. Ada air banyak, ada air sedikit. Air sedikit ini air yang tidak nyampe 2 kula. Kalau dia kemasukan najis, walaupun bau, warna dengan rasanya tidak berubah, air itu tetap mustakmal, tidak sah dipakai berwudu. Oh mak Ustaz, iya itu namanya air suci, apa air mustakmal, air yang tidak nyampe 2 kula kemasukan najis. Jadi kalau baknya ibu tidak besar, tidak boleh ibu main wuduk-wuduk baik. Kecuali ibu di sungai. Ada sungai misalnya, ibu berwuduk di sungai. Sebelahnya ada wong kencing. Ibu wuduk sini nah misalnya. Di sini ada wong kencing. Boleh tak ibu wuduk sini? Boleh tak? Boleh, karena air sungai itu tidak tercemari oleh najis. Bangkainya suci kata Rasul. Walaupun ada orang mesing di sebelah kan orang galak buat apa namanya tempat mesing yang apa namanya? Jamban, Dia mesing di sini, ibu wuduk di sini, boleh. Ini berbicaranya kalau masalah bujan urusan kamu itu, Ini ngomong ke hukum. Dia mesing di sini, ibu wuduk di sini, boleh. Karena sungai itu airnya ngalir. Bapak ibu nak mandi wajib misalnya rumah parak sungai, tinggal melompat baik ya. Oh serius ini pak. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbar al jamil badani lillahi ta'ala. Gelantum. Bapak tegak sudah hilang najisnya. Kalau bapak agak jauh dikit, kok kamu hilang? Bukan najisnya, hilang. Ke bapak hilang. Dimakan buaya. Ya. Kalau di pinggir sungai, kan sungai itu termasuk airnya suci mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Apa itu? Ini nah. Ini apa ini? Nah, bandrek. Bandrek ini suci tapi tidak mensucikan. Dia suci, boleh diminum. Dan contoh, Pak, contoh.
Jadi penceramah itu harus calak, ya dah. Biar aman. Bandrek ini suci, tapi dia tidak mensucikan. Air kopi, air teh, air susu itu suci, tapi tidak mensucikan. Contoh, kalau di dusun kan kalau sedekahan, muat teh kan sederum, Pak. Kalau di dusun muat teh itu kan sederum kan? Tidak habis misalnya, sayang, tidak boleh ibu pakai berwudu. Karena air teh itu dia suci, tapi dia tidak mensucikan. Nah, masih panjang bab air, belajarlah Pak. Ya? Teliti dari airnya, mungkin air yang kupakai ini tidak sah. Bab air Bapak Ibu sudah mafhum, sudah belajar, sudah bisa, naik ke peringkat berikutnya. Belajar tata cara berwudu. Kalau belajar bab fikih ini Pak, belajarlah kita namanya tentang mazhab. Sepakati dulu jemaah di Nurul Ilmi ini, mazhabnya apa Pak Ketua? Kalau mazhabnya Syafi'i, kamu subuh berkunut tak? Pakai kunut. Nah, berarti mazhabnya Syafi'i di sini. Karena imam mazhab 4, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi. Ya. Yang ada ngajar doa kunut itu Imam Syafi'i. Jadi kalau kamu di sini berkunut berarti kamu cara Syafi'i. Maka belajarlah cara berwuduk cara Syafi'i. Ngapa memangnya Pak Ustadz? Beda. Wuduk cara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi beda. Kalau kamu tidak belajar repot urusannya. Kalau mazhab Syafi'i sedikit aja saya ajari masalah bab wuduk. Misalnya muko. Ya. Ini air nih. Ya. Kalau mazhab Syafi'i ditadai air ini, ditadai Pak. Ya. Ditadai macam ini. Nah. Dinaikkan ke muko air ini tadi. Satu. Yang mana muko itu? Ini. Kau mudah kan? Nyuruh Pak Ketua lah tuh. Kalau ini kan anak buah aku lemak marahinnya. Lalu ini dacak nak marahinnya. Kerok mau marahin. Amang marahin tak keluar ke kotak tadi masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mazhab Syafi'i air ini keran. Ya, kerannya datang. Ditadai Pak. Ditadai, dilepas ke boleh menurut mazhab Syafi'i, diangkat boleh, naikkan ke muka. Saat sini. Nah, menurut mazhab Syafi'i, kitabnya Bidayatul Hidayah, karangan Imam Al-Ghazali, yang disebut dengan muka itu, kata Imam Ghazali, dari tempat ujung tumbuhnya rambut, turun ke bawah sini, nyampak ke sini, inilah disebut dengan muka. Dan ini menurut mazhab Syafi'i, wajib hukumnya dicuci. Makanya ibu kalau berwuduk pakai jilbab, kemungkinan wuduk ibu tidak sah. Karena ada rambut yang tidak terkena. Bapak juga kalau berwuduk peci harus dibuka Pak. Ya? Naikkan air seperti ini, taruhkan di muka seperti ini, dorong. Sekali hukumnya wajib, 2 kali, 2 sampai 3 hukumnya sunnah, lebih dari 3 makruh. Jadi berwuduk ini bukan tambah banyak, tambah bagus. Jangan salah kamu, berwuduk ini tambah banyak, tambah makruh. Karena kata Rasul, berhematlah kalian menggunakan air walaupun kamu sedang berada di atas sungai. Nah, mana kira-kira hadis itu Pak? Di pojok sungai lagi disuruh hemat. Saking kebab air ini. Makanya pengurus masjid sekarang Pak yang pakai keran kamar mandi kamu itu derasnya kerannya itu. Beli ke Pak, ada yang ininya Pak Ketua. Ada yang untuk penyambungnya itu. Jadi dia disaring di situ, berputar dia. Kecil keluarnya. Kalau itu boros. Kadang kan ketemu wong yang beruduk pecah betino tuh. Ada nih yang lanang cap tino itu. Banyu ngocor. Ada nih yang aku pernah ketemu yang macam itu. Banyu ngocor, dia masih ngelap rai. Nah. Aku nih tadi lah nyuci kaki, rai dia lagi belum sudah. Habis banyu nih Pak, boros itu, tidak boleh. Nah, mangkonya dibuka sampai separuh, kalau dia besar kerannya. Kalau dia kebesaan juga penyaring itu, nah biar dia. Ngapa Rasul nyuruh hemat menggunakan air. Nah menurut mazhab Syafi'i, kalau dia ditadahi macam ini, dia angkat Pak. Ini cara mencuci muka. Ya. Menurut mazhab Maliki dengan Hanafi tidak ada macam itu. Menurut Maliki dengan Hanafi, ini keran air bukan ditadai pakai tangan, tapi rai ini langsung ditaruh di sini Pak. Nah, jadi kalau kita ke Mekah, kalau umroh atau haji kan, mana dong Mekah tuh wuduk macam ini kan? Rainya ditaruh di keranan, nah diangkatnya macam ini. Karena begitulah cara mazhab Maliki dengan Hanafi ngajarkan nyuci muka. Belajarlah kamu mana nyuci muka, nyuci ini. Beda Pak. Menurut mazhab Syafi'i, telinga ini sunnah hukumnya. Berbeda dengan Maliki, dia menyapu sebagian kepala, bergabung dengan telinga. Itu butuh belajar. Kalau kamu tidak belajar, tidak bisa. Nah, nak malam ini tidak cukup. Nah, lamangnya sekolah sejam aku ceramah. Baru sampai di bab ini tidak baca Pak. Belajarlah bab wudu. Bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar. Karena kan hidup kamu pengen berubah.
Mak mana mungkin hidup nak berubah kalau bapak ibu tak galak benerin solatnya. Karena kata guru aku, kalau hidup nak benar, benerin solat kamu. Kalau solat kamu benar, hidup kamu dibeneri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Pak, bab solat. Solat pun harus tanya dulu, di sini mazhabnya apa? Makanya yang benar tuh Pak. Ya. Kalau kita mazhab Syafi'i, wuduk cara Syafi'i, bab air cara Syafi'i, solat cara Syafi'i, berdoa cara Syafi'i, itu yang benar. Dan bapak tak usah ribet-ribet nak belajar kalau. Kecuali kami ustaz-ustaz. Karena kami ustaz-ustaz ni galak ditanya wong. Kalau kami tak tahu mak mana nak jawabnya. Ya, kami perlu belajar mak mana cara Maliki, mak mana cara Hambali, mak mana cara Hanafi, mak mana cara Maliki. Karena kami harus jelas. Kalau bapak tak usah sampai sikap, kamu nak belajar cara apa? Syafi'i ustaz, panggillah guru yang ngajar Imam Syafi'i di sini. Buka kitabnya kitab Imam Syafi'i di sini. Buka gurunya minta pelajaran Imam Syafi'i. Belajar mulai dari bab air sampai ke bab solat, sampai ke bab doa. Beda dia. Kenapa tak beda? Takbir Pak, beda. Imam Syafi'i ngajarkan dalam kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, meletakkan tangan antara dado dengan pusat. Jadi kalau mazhab Syafi'i, takbir itu Allah. Tangan ini diluruskan dengan telinga. Kalau bapak-bapak dibukakan lebar seperti ini Pak. Ya. Allah. Ini bapak-bapak. Ya. Kalau ibu-ibu dikecikkan Bu, ke keleknya. Nah, Allah. Ini ibu-ibu. Kalau bapak-bapak Allah. Nah, ya. Kalau banci, ini kali. Mengkali. Awas dia kayak dipotong wong. Ngan-nganar pula. Ya. Ucap-ucap biar kamu tu jam 10 kamu tidur. Ya. Jadi kalau bapak-bapak lebar seperti ini, kalau ibu-ibu dia mantap seperti ini Bu. Nah menurut mazhab Syafi'i, meletakkan tangan dalam kitab Safinatun Najah yang ngarangnya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, mazhabnya Syafi'i, kata Imam Syafi'i meletakkan tangan, kata Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer, antara dado dengan pusat Pak. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i Pak. Kamu harus tahu, ngeletak ke tangan ini bukan basing-basing Pak. Ya? Kamu di mana ngeletak ke selama ini? Harus tahu. Aku di pusat Ustaz. Kalau di pusat ini mazhab Hanafi. Karena menurut mazhab Hanafi dalam kitab-kitab salatu sifatu salat Nabi karangan Nasiruddin Al-Albani, kata Nasiruddin Al-Albani guru kami Imam Abu Hanifah mengajarkan kalau meletakkan tangan itu di pusat. Allahu Akbar. Di sini Pak. Ini mazhab Hanafi. Berbeda dengan Maliki. Kata Maliki ngeletakkan tangan di dado. Ada sikok lagi Imam Maliki itu di samping seperti ini Pak. Allahu Akbar. Di sini diletakkan. Kan berbeda Pak. Coba kalau kamu tidak belajar kira-kira. Mak mana? Baru bab takbir dia sudah beda Pak. Belum lagi tahiyat. Ada yang mantap ini kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang bergerak-gerak kan. Ada yang ini kan. Itu bukan main-main Pak. Jangan teman-teman kamu melok juga aku. Bukan melok-melokan. Itu ada pelajarannya. Kalau menurut mazhab Syafi'i ngangkat tangan itu waktu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilallah ngangkat tangan. Menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya menggerak-gerakkan tangan. Tak boleh Pak. Sampai innaka hamidum majid tutup. Menurut mazhab Syafi'i. Maliki dengan Hanafi beda. Mereka mengangkat ke atas ke bawah. Ada yang keluar ke dalam. Kapan ke pojok, kapan ke bawah. Ada Pak. Ya. Ilallah. Ada bukan itu baik. Nah ini butuh belajar Pak. Kalau kamu dah undang guru ke sini dah baca. Jangan solat baik. Solat kita belum tentu benar Bu. Sujud misalnya menurut mazhab Syafi'i jatuhkan dengkul terlebih dahulu. Jatuhkan tangan baru kening. Menurut mazhab Maliki dengan Hanafi jatuhkan tangan dulu, dengkul baru kening. Ada orang ngomong, aku tak melok mazhab Ustaz. Aku tak ada melok mazhab. Memangnya kau melok apa? Aku melok Al-Quran hadis Ustaz. Ada kan orang ngomong macam itu kan? Kami tak ada melok mazhab Ustaz, melok Al-Quran hadis. Gigi kau. Memang kau kira imam mazhab itu tak ada melok Quran hadis apa Pak? Imam Syafi'i itu Pak, 6 tahun sudah hafal Quran 30 juz Bapak. Imam Syafi'i itu ibu setiap hari ngatamkan Quran 6 kali. Mangko kamu ngomong tak ada melok Quran hadis, tak ada melok mazhab, melok Quran hadis. Memangnya kamu pakar hadis apa? Memang kamu ngerti ilmu tafsir apa? Maksudnya mazhab itu Pak mengikuti pendapat. Kapo kita meloi, kanu kita tak paham.
Kita bukan ahli tafsir, kita bukan ahli hadis. Pak Imam Ghazali, ulama tasawuf, Imam Nawawi, ulama terkenal, kitab hadisnya berteretet Pak. Lagi mereka ngomong, kami mengikuti mazhabnya Syafi'i. Lah kita ni siapa Pak? Quran lagi dah hafal juga kuliah kulhu baik. Iya kan, ilmu tafsir kita tak ngerti, ngomong tidak melok mazhab. Nak melok siapa kamu? Nak melok siapa? Nak melok Quran hadis itu kita nak ngerti. Contoh. Dalil wuduk sekarang. Ya. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hei orang-orang yang beriman, kau berdiri hendak solat, cucilah mukamu. Sekarang anak-anak nanya, mak mana cara nyuci muka? Quran tidak ngajar ke Pak? Siapa yang ngajar ke nyuci muka? Imam mazhab. Dia buka tafsirnya menurut mereka cara nyuci muka, uji Syafi'i macam ini, uji Maliki macam ini, uji Hanafi macam ini. Artinya kalau bapak ahli tafsir boleh kamu buat mazhab dewek. Misalnya mazhab Andaluddin misalnya, ya. Ini kan Pak Andaluddin namanya, ya. Buat mazhab andal boleh kalau beliau ahli tafsir. Ngapu? Karena mazhab ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku nak wuduk salah misalnya, wuduk cara aku ini, cara aku tadi wuduk salah, dipanggil oleh Allah, Ali, ngapa kau wuduk macam itu? Salah wuduk kau. Ya Allah, aku diajar ke guru aku. Siapa guru aku? Dipanggil guru aku dipanggil. Siapa ngajar kau? Gurunya lagi, gurunya. Sampailah ke Imam Syafi'i. Lah kalau kamu misalnya berwuduk tak melok mazhab, ngapa kau wuduk macam itu? Melok uak aku. Dipanggillah uak kamu, kau ngajari ponan. Tidak, dia melok dewek, berdempang kamu. Jangan ni malaikat, jangan main-main, Bang. Makanya belajarlah dengan baik dan benar. Ya, insya-Allah mudah-mudahan manfaat. Panjang cerita solat ini Pak. Ya, tidak bisa selesai dengan sehari. Saya ngajar kitab fikih di rumah setahun baru selesai. Ya, belajar kalau Pak. Saya mazhabnya Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i, Aqidah Ansari. Ya, guru-guru saya seluruhnya mazhab Syafi'i. Tapi kalau orang bertanya, saya lentur Pak. Saya diundang tempat orang yang tidak berkunut, saya tidak berkunut. Kalau diundang tempat orang berkunut memang kami nian, memang kami mazhabnya berkunut. Menurut mazhab Syafi'i solat witir 21 Pak. Tapi kalau bulan puasa saya diundang witir 3, melok iya tuh. Jadi lentur saya. Tapi saya tahu hukumnya. Karena mazhab Syafi'i itu kalau salatul lail masna-masna Pak. Salat malam 22. Kalau mazhab Syafi'i tidak ada witir 3 rakaat sekali salam. Witirnya 21. 2 rakaat dulu, tegak lagi 1. Di mana nyengok? Masjid Agung. Masjid Agung itu mazhab Syafi'i Pak. Witirnya 21. Tarawihnya tidak ada 11, 21. Nah, tapi saya diajak yang 11 rakaat saya melok. Makanya aku kalau imam tarawih nanya dulu. Berapa di sini? 11 Ustaz. 11-nya ada 3 Pak. Jangan salah kamu. 2, 3 rakaat sekali salam. Ada yang 2, witirnya 21. Ada lagi yang 4, 3 Pak. Ada macam Hanafi itu 4, 3 Pak. Ya, bukan formasi sepak bola 4, 3 tuh. Tolak. Makanya aku nanya, witir berapa sini? 3 rakaat Ustaz. Berapa kali salam? 2 kali, ku laju ke. Witir berapa? 3 rakaat, berapa kali salam? Sekali salam, ku laju ke. Karena aku tahu kalau ilmunya dan Rasulullah pernah melakukan galau. Tapi kalau dia ngomong berapa rakaat? 3 rakaat Ustaz. Berapa salam? Tidak salam, lajulah kau baik. Tak balik, mendak main-main salam-salam. Salam mudah-mudahan manfaat. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Tentunya dengan kajian-kajian yang luar biasa ya. Kalaupun Bapak Ibu nak buka di YouTube saya bab tentang tata cara sholat. Ada di satu YouTube, nanti Fadil coba di-share lagi ulang. Ya. Saya ngajari bab, mulai dari bab air sampai selesai bab sholat mazhab Syafi'i Pak. Saya ada ngajar itu, waktu itu ada pelatihan. Kebenaran direkam, saya ngajar waktu itu dua session, 2 babak itu. Kalau salah 2 jam itu videonya. Ya. Buka di YouTube saya, Ustadz Kemas Muhammad Ali, bab Toharo. Nah itu saya ngajari dari bab awal sampai dengan selesai. Ya. Tahu insya Allah nanti kalau panjang umur badan sehat, kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Di sini banyak ulama, di sini banyak kiai undang untuk pengajian rutin. Kalau kamu nak undang aku sini berat, aku nak pengajian rutin jauh rumahku nih. Di Kapten dari Pak Isano, nak ngandon ke sini carilah ustaz-ustaz yang parak sini, suruh mereka ngajar kamu setahun sekali atau setiap hari besar-besar. Insya Allah panjang umur badan sehat kita ketemu. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ada salah saya minta maaf. Kepada Allah minta ampun walaupun hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.